Dia meninggal di kamar kosnya. Sendirian. Katanya sih karena penyakit bawaan. Tapi malam sebelumnya, aku sempat dengar dia menangis. Bukan tangisan biasa, itu suara orang yang sedang memohon hidupnya tidak diambil. Dan yang lebih aneh, 5 menit sebelum dia ditemukan, aku masih menerima pesan darinya. Kalau sesuatu terjadi sama aku, tolong jangan percaya siapapun. Bahkan, aku sendiri. Suara ketukan pelan di pintu. Aku nggak tahu kenapa dia kirim pesan itu. Tapi sekarang, setelah semua ini terungkap, aku sadar pelaku sebenarnya. Orang yang selama ini aku anggap saudara. Kos-kosan itu tidak besar. Hanya ada 9 kamar. Berderet di sisi kiri dan kanan lorong sempit yang mengarah ke dapur belakang. Dindingnya sudah mengelupas. Dan di beberapa sudut, sarang laba-laba terlihat jelas di bawah cahaya lampu neon yang berpendar redup. Tapi bagi penghuni lama, tempat ini sudah seperti rumah kedua. Murah, sepi, dan yang paling penting bebas dari ribetnya aturan. Hari itu, tidak ada yang aneh. Jam 7 pagi. Seperti biasa, suara motor mulai terdengar dari halaman depan. Beberapa penghuni kos berangkat kuliah, sebagian lagi bekerja shift pagi. Termasuk Fadli pemuda tanggung yang sejak 2 tahun lalu tinggal di kamar nomor 6, tepat di samping kamar si almarhum nanti. Fadli selalu lewat depan kamar nomor 7. Kamar milik Rehan, teman nongkrong, teman ngerokok, teman curhat. Mereka bukan sahabat dari kecil. Tapi selama tinggal di kos, Rehan adalah satu-satunya orang yang Fadli percaya. Pagi itu, kamar Rehan tertutup. Tirai jendela juga tertutup rapat. Biasanya Rehan selalu duduk di depan pintu dengan kopi sachet dan rokok kretek murah. Tapi pagi itu tidak ada siapa-siapa. Paling begadang lagi, pikir Fadli santai. Dia bahkan sempat menempelkan telinga di pintu. Tak ada suara. Dia tak tahu bahwa itulah hari terakhir kamar itu menyimpan suara hidup seseorang. Si Rehan mana ya? Udah 2 hari, gue nggak lihat dia nongol. Ujar Randy, anak teknik semester akhir. Katanya sakit, jawab Andini dari ujung lorong. Tapi waktu gue ketuk pintunya kemarin, dia cuma jawab, "Nggak usah repot." Suaranya lemah banget. Anak itu emang suka ngurung diri. Semua mengira itu hanya flu atau tipes biasa. Di kosan ini, orang sering sakit. Makan mie terus, tidur larut, mental capek, nggak pernah olahraga. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Semua terlalu sibuk dengan dunia masing-masing. Yang tidak mereka tahu adalah, 2 malam sebelumnya, tepat jam 2:14 pagi, ada suara gaduh dari kamar Rehan. Fadli mendengarnya, tapi tidak keluar kamar. Dia pikir Rehan sedang stres atau bertengkar via telepon. Sekarang, ia menyesal, karena malam itu adalah pertama kalinya Rehan bicara sendiri. Keras, seperti sedang memperingatkan seseorang. "Gue nggak bakalan diam, bro. Lu pikir gue takut?" Semua terlihat biasa saja, tapi hidup memang sering menyembunyikan petunjuk di balik kebiasaan. Seperti pagi itu, Rehan yang biasanya mengeluh soal kopi, terlalu pahit, tidak bersuara sama sekali. Seperti pintunya yang terkunci dari dalam, padahal tidak pernah begitu. Dan seperti tatapan terakhirnya ke Fadli 2 hari lalu, tatapan yang sekarang terus menghantui Fadli setiap malam. Hari itu mungkin tampak biasa, tapi justru karena terlalu biasa, tak ada yang curiga, tak ada yang berjaga. Dan Rehan, ia pun akhirnya pergi dalam kesunyian yang terlalu sunyi untuk didengar siapapun. Keesokan paginya, suasana kos masih seperti biasa. Lorong sempit itu tetap lengang. Suara sendal jepit, gesekan pintu kamar, dan dentingan sendok dari dapur menjadi musik pagi yang biasa. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pagi itu seseorang akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Namanya Pak Imam, penjaga kos sekaligus petugas bersih-bersih. Sudah seminggu ia melihat Rehan tak keluar kamar. Awalnya ia pikir biasa saja. Anak muda, banyak urusan. Tapi pagi itu, bau aneh mulai tercium. Bukan dari dapur, bukan dari tempat sampah, tapi dari kamar nomor ke-7. Ia ketuk pintu, sekali,
2 kali. Tak ada sahutan. Ia mencoba menelepon. Nada sambung ada, tapi tetap tak dijawab. Dengan kunci cadangan, ia buka pintu perlahan. Cahaya masuk dari celah gorden. Kamar Rayhan gelap, lembab, dan pengap. Udara di dalam seperti berhenti bergerak. Di pojok kasur, tubuh itu tergeletak. Diam, kaku. Rayhan, tangannya masih memegang ponsel. Matanya terbuka separuh. Tak ada napas, tak ada denyut. Pak Imam mundur perlahan. Ponselnya jatuh. Dia lari keluar, berteriak, ada yang meninggal. Rayhan meninggal. Astagfirullah. Kos yang biasanya senyap, mendadak ramai. Penghuni mulai keluar kamar. Berdatangan. Mengintip dari balik pintu. Fadli adalah yang paling terpukul. Ia langsung lari ke kamar itu. Mendorong kerumunan. Matanya membesar saat melihat Rayhan sudah ditutup kain. Gak mungkin. Baru kemarin gue chat dia. Polisi datang. Ambulans menyusul. Keterangan awal, meninggal karena penyakit mendadak. Katanya serangan jantung. Atau barangkali komplikasi. Tapi Fadli merasa ada yang janggal. Sangat janggal. Rayhan adalah tipe orang yang cerewet soal kesehatan. Sering olahraga. Makan pun teratur. Meski seadanya. Dan yang membuat Fadli makin curiga. Malam sebelum meninggal, ponselnya masih aktif. Bahkan sempat online, jam 1:03 dini hari. Dan pesan terakhir yang dikirim ke Fadli adalah ini. Kalau sesuatu terjadi sama aku, tolong jangan percaya siapapun. Bahkan aku sendiri. Pesan itu dikirim 2 jam sebelum Rayhan ditemukan tak bernyawa. Fadli tak paham maksudnya. Tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Jangan percaya siapapun, bahkan aku sendiri. Sebagian penghuni mulai berandai-andai. Mungkin emang waktunya dia. Ya namanya hidup sendiri, siapa yang tahu kalau kita mati. Mungkin stres, mungkin kecapean, semua bicara. Tapi tak ada yang benar-benar peduli. Setelah jasad dibawa pergi dan kamar Rayhan dikunci sementara, kosan kembali sunyi, seolah semuanya sudah selesai. Tapi Fadli tahu, belum. Ia tak bisa tidur malam itu. Sesuatu mengganggu pikirannya. Bukan hanya tentang kematian Rayhan, tapi tentang siapa saja yang sebenarnya tahu dan siapa yang menyembunyikan sesuatu. Rayhan memang sudah tiada, tapi jejaknya belum hilang, dan pesan terakhirnya membuka pintu ke arah yang lebih gelap. 3 hari sejak Rayhan meninggal, kosan kembali sunyi seperti biasa. Tapi tidak dengan hati Fadli. Pikiran tentang pesan terakhir Rayhan masih menempel seperti lem di kepalanya. Dan yang lebih mengganggu, tak ada satupun dari teman kos yang terlihat benar-benar berduka. Fadli mulai merasa ada yang disembunyikan. Malam itu, setelah semua penghuni masuk kamar, Fadli diam-diam keluar. Ia tahu kamar Rayhan dikunci, tapi ia juga tahu Pak Imam biasa menyimpan kunci cadangan di dalam laci dapur belakang. Dengan hati-hati, ia mengambil kunci itu, membuka kamar Rayhan perlahan. Bau pengap masih tersisa, seperti ruangan yang berhenti bernapas. Kamar itu masih seperti terakhir kali Rayhan ditinggal. Rapi, tapi terasa ada sesuatu yang tidak beres. Di atas meja, ada laptop, terkunci. Tapi tak jauh dari situ, ada buku catatan kecil, beberapa halaman kosong. Tapi di tengah-tengahnya, tulisan tangan Rayhan mulai muncul. Aku tahu mereka tidak suka, aku terlalu banyak tanya. Tapi, aku nggak bisa diam. Sudah 2 orang pergi dari kos ini, dalam kondisi yang sama. Mereka bilang kecelakaan, tapi aku tahu lebih dari itu. Malam-malam aku dengar suara dari kamar Arif. Padahal dia udah pindah sebulan lalu. Ada yang tidak beres. Tapi kalau aku mati, mungkin itu karena aku tahu terlalu banyak. Fadli menggenggam buku itu erat. Matanya berkaca. Rayhan selama ini menyimpan sesuatu, dan tak satu pun dari mereka tahu. Dalam laci meja belajar, Fadli menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah amplop coklat, tersembunyi di bawah tumpukan buku-buku pelajaran. Isinya, potongan fotokopi KTP beberapa penghuni kos, catatan transaksi aneh, dan foto seseorang. Seseorang yang masih tinggal di kos itu. Dara. Dara adalah penghuni baru. Belum lama pindah.
Pendiam, rajin, sopan. Tak pernah terlibat konflik. Tapi di mata Rehan, Dara mencurigakan. Di salah satu catatan, Rehan menulis, dia bukan sekadar anak kuliah biasa. Aku cek data dia, dan ada yang janggal. Kenapa namanya muncul dalam data penghuni lama, padahal dia baru pindah 3 bulan lalu? Malam itu, Fadli tak bisa tidur. Ia merasa sendirian memegang kebenaran yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Tapi ia juga tahu, jika ia diam, nasib Rehan bisa jadi menimpanya juga. Esok harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam dan untuk pertama kalinya, sejak Rehan meninggal, ia mengajak bicara Dara. Dara, kamu kenal dekat sama Rehan? Dara menatapnya. Senyumnya kecil, tapi matanya kosong. Kenapa nanya gitu, Fat? Karena dia sempat nulis sesuatu tentang kamu. Dara terdiam, helaan napas panjang keluar dari bibirnya. Lalu ia berkata pelan, berarti kamu juga udah buka kamarnya ya? Kamu pun bakal susah tidur sekarang. Fadli tak tidur malam itu. Kata-kata Dara terus terulang di kepalanya. Berarti kamu juga udah buka kamarnya ya? Kamu pun bakal susah tidur sekarang. Nada ucapannya tenang. Terlalu tenang, seolah bukan peringatan, tapi kutukan. Keesokan harinya, Fadli mulai menyelidiki Dara lebih jauh. Ia bukan hanya ingin tahu, tapi juga merasa harus. Rehan menyebutkan dalam catatannya bahwa Dara memiliki 2 identitas, dan itu bukan tuduhan biasa. Melalui kenalan yang bekerja di bagian administrasi kampus, Fadli mendapat data awal. Nama Dara Salsabila, asal Bandung, tanggal masuk Januari tahun ini. Tapi ada satu kejanggalan. Data yang sama dengan foto berbeda juga tercatat di kampus. 2 tahun lalu, orang yang dulu pernah tinggal di kos ini. Apakah ini kesalahan sistem? Atau ada yang sengaja dilakukan? Fadli kembali ke catatan Rehan. Di sana tertulis, Dara pernah tinggal di sini dulu, tapi dengan nama berbeda. Waktu itu dia menggunakan nama Nisa. Dia menghilang tiba-tiba setelah Arif ditemukan meninggal. Dan sekarang dia kembali dengan wajah yang hampir sama, tapi nama baru. Fadli semakin yakin Dara bukan orang biasa. Tapi siapa dia sebenarnya? Malam itu, Fadli kembali bicara pada Dara. Tapi kali ini, ia merekam percakapan diam-diam. Ia ingin bukti, sekecil apapun. Fadli, Rehan pernah bilang kamu pernah tinggal di sini sebelumnya. Tapi dengan nama lain, itu benar. Dara tersenyum kecil. Apa itu penting, Fat? Fadli, kalau tidak penting, kenapa kamu menyembunyikannya? Dara, mungkin karena aku nggak suka dihakimi. Atau, mungkin karena aku takut mereka mencariku lagi. Fadli menegang. Mereka? Dara menatap lurus. Matanya gelap. Aku nggak bunuh siapa-siapa, Fat. Tapi kadang, melihat kebenaran lebih berbahaya daripada membiarkan kebohongan hidup. Kamu pikir, cuma kamu yang baca catatan Rehan? Aku juga baca, sebelum kamu. Dan kamu tahu, ada halaman yang kamu nggak temukan. Yang sengaja dia sembunyikan. Bahkan, dari kamu, Fadli. Ucap Dara pelan, sambil berdiri dari kursinya. Kadang, orang yang terlalu dekat sama kebenaran, justru yang paling duluan dimatikan. Lalu Dara pergi, meninggalkan Fadli, yang kini bukan hanya dihantui rasa ingin tahu, tapi juga rasa takut. Malam itu, Fadli duduk di kamar dengan lampu redup. Ia memutar ulang rekaman percakapannya dengan Dara, mencoba menangkap detail yang terlewat. Ada halaman yang kamu nggak temukan, yang Rehan sembunyikan, bahkan dari kamu. Kalimat itu menggantung di benaknya, seperti bisikan dari balik kegelapan. Fadli kembali membuka catatan Rehan. Ia mengamati halaman demi halaman, membolak-balik, menggatuking getah sampulnya. Lalu matanya terpaku. Bagian belakang buku terasa lebih tebal dari seharusnya. Perlahan, ia mengelupas bagian penjilidnya, dan di sana tersembunyi rapat di balik lapisan karton terselip 2 lembar kertas lusuh yang dilipat 3. Tulisannya tergesa, tinta sebagian sudah memudar. Tapi pesannya jelas. Kalau aku nggak sempat kasih tahu kamu langsung, berarti aku udah nggak ada.
Tapi kamu harus tahu, suara tangisan itu bukan halusinasi. Itu nyata, dan aku tahu dari mana asalnya. Di balik dinding sebelah lemari ini, ada ruang kecil, bukan bagian dari desain asli bangunan. Arif juga sempat dengar suara dari dalam sana. Dan seminggu kemudian, dia ditemukan meninggal. Fadli tak buang waktu. Dengan senter kecil dan pisau lipat, ia menggeser lemari Raihan yang beratnya luar biasa. Di baliknya, tembok tampak biasa kecuali satu hal. Ada bekas tambalan semen kasar, tidak serapi bagian lain. Tangannya gemetar saat mulai mengikis lapisan itu. Butuh waktu 2 jam sebelum akhirnya ia menemukan lubang persegi kecil. Cukup besar untuk merangkak masuk. Bau lembab dan anyir langsung menyergap begitu lubang terbuka. Ruang itu gelap, gulita. Hanya senter kecil di tangan Fadli yang membelah kegelapan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah matras tipis, botol air kosong, dan sebuah boneka kecil sobek di sudut ruangan. Di dinding ruang itu, ada ukiran dengan kuku, tolong, dan di bawahnya, lebih samar. Dara bukan namanya. Dia mengurungku. Fadli membeku. Semua pertanyaan yang selama ini menggantung, mulai menyatu dalam satu bayangan menakutkan. Dara pernah tinggal di sini, tapi bukan sebagai penghuni. Dia pernah tinggal di dalam. Dia adalah seseorang yang disembunyikan, ditinggalkan, atau mungkin melarikan diri. Dan sekarang, ia kembali. Bukan untuk kuliah, tapi untuk menyelesaikan sesuatu. Sebelum keluar dari ruang rahasia, Fadli menemukan satu benda terakhir. Sebuah amplop lusuh, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, selembar foto hitam putih, gambar 3 orang mahasiswa, termasuk Raihan dan Arif dengan tulisan di belakangnya. Satu demi satu akan mati. Karena dosa mereka belum ditebus. Malam itu, Fadli tak bisa tidur. Surat ancaman, ruang rahasia, dan tulisan tentang Dara membuat pikirannya berputar. Ia merasa seperti menonton ulang cerita kelam yang selama ini disembunyikan rapi di balik dinding-dinding kos sederhana itu. Fadli mulai mencari jejak masa lalu. Ia mendatangi pengurus lama kosan, Pak Umar, yang kini sudah pensiun dan tinggal bersama anaknya di desa. Lewat secangkir kopi dan percakapan yang terputus-putus, Fadli akhirnya mendapat satu nama yang dulu sering disebut, Ratna. Ratna bukan nama yang asing bagi Fadli. Ia hanya tak pernah tahu kisah lengkapnya. Menurut Pak Umar, Ratna adalah mahasiswi pendiam, rajin, tapi sering diganggu oleh penghuni pria di lantai 2. Salah satunya adalah Raihan. Awalnya mereka biasa aja, cuma bercanda. Tapi lama-lama, saya dengar Ratna sering nangis malam-malam. Suatu hari dia hilang. Katanya pulang kampung, tapi anehnya, barang-barangnya masih lengkap di kamar. Dan gak pernah diambil. Kamar itu, ya, kamar Raihan sekarang. Fadli terdiam. Ratna tak pernah benar-benar pergi. Kembali ke kota, Fadli menyelidiki lebih jauh. Ia menemukan blog tua dari akun kampus lama. Beberapa unggahan dari akun anonim membahas tentang pengkhianatan teman sendiri dan perlakuan yang membuat orang kehilangan akal. Salah satu unggahan bahkan menyebutkan 3 inisial R, A, dan F. Fadli baru sadar selain Raihan R dan Arif A, ada satu orang lagi, Fajar. Dan Fajar dulu adalah senior mereka. Pendiam, namun punya pengaruh besar. Tapi nama itu seakan hilang dari sejarah kampus. Dengan bantuan temannya di Fakultas Hukum, Fadli mengakses berita lama yang tak pernah viral. Kasus pelecehan mental dan sosial terhadap seorang mahasiswi bernama Ratna. Terlapor, Raihan, Arif dan Fajar. Tahun kejadian 3 tahun lalu. Hasil, tak cukup bukti. Kasus ditutup. Seminggu setelah itu, Ratna keluar dari kampus dan menghilang. Fadli kembali mengingat pesan Raihan yang terakhir. Kalau aku mati, jangan percaya siapapun. Bahkan, aku sendiri. Kini Fadli paham maksudnya. Raihan bukan sepenuhnya korban, tapi juga bukan pelaku utama. Mereka bertiga menyembunyikan kebenaran. Dan sekarang, kebenaran itu menuntut balas. Dalam amplop Raihan yang belum sempat dibuka,
Fadli menemukan potongan kecil dari foto Usang. Di baliknya, tertulis nama samar, S. Anak malam. Dan satu catatan kecil lain, dia kembali bukan sebagai Ratna, tapi sebagai teman baru yang kamu ajak nonton minggu lalu. Fadli tercekat. Teman barunya? Dara? Ataukah dia bukan Dara sama sekali? Fadli berdiri terpaku di depan cermin kamar Rehan. Cermin yang ditemukan dalam kamar tersembunyi. Cermin yang retaknya seperti membentuk garis wajah seseorang. Dan untuk pertama kalinya, Fadli merasa ada dua wajah di sana. Satu miliknya, dan satu lagi yang tak dikenalnya, tapi terasa sangat familiar. Beberapa hari setelah penemuan foto dan catatan Rehan, Dara menghilang. Nomor teleponnya tak aktif. Media sosialnya sunyi, tapi Fadli menerima satu pesan suara yang terekam otomatis di voicemail. Kau tahu, kadang kita nggak butuh keadilan. Cukup orang-orang itu minta maaf, dan bener-bener menyesal. Tapi kalau mereka nggak bisa, ya, biar Tuhan yang balas. Kau orang baik, Fadli. Jangan ikuti langkah mereka. Fadli makin bingung. Siapa Dara sebenarnya? Ia menyelinap ke arsip kampus, mencari data pendaftaran ulang tahun ini. Tapi, tak ada nama Dara yang sesuai. Semua datanya fiktif. Alamat kosong. Nomor induk mahasiswa tidak cocok. Namun di kolom wali, tertulis satu nama tua, Burina Rahman. Fadli mengenal nama itu. Ia adalah dosen psikologi yang dulu dikenal dekat dengan Ratna. Fadli menemui Burina. Setelah diyakinkan bahwa ini menyangkut nyawa orang, akhirnya Burina mau membuka sebagian catatan konseling Ratna dari masa lalu dengan identitas yang disamarkan. Catatan itu menyebutkan pasien menunjukkan gejala identitas ganda ringan akibat trauma sosial dan emosional. Ia menolak nama lahirnya, menyebut dirinya Dara, menghindari memori masa lalu, tapi memiliki ketertarikan untuk kembali ke tempat yang dulu melukainya. Fadli mulai sadar, Dara adalah Ratna, bukan identitas palsu yang dibuat untuk menipu, tapi bagian dari mekanisme bertahan hidup. Ratna membagi jiwanya. Separuh tetap di masa lalu, separuh lagi hidup sebagai Dara, sosok yang kuat, tenang, dan tak mudah terluka. Dan yang membuatnya makin berat, Fadli menyadari sesuatu. Dialah yang membawa Dara kembali ke kos itu. Tanpa sadar, ia membuka pintu masa lalu yang sudah dipaku rapat. Fadli berteriak dalam hening. Ia merasa bersalah, terjebak di antara simpati dan rasa takut. Lalu, tiba-tiba, sebuah amplop baru muncul di bawah pintu kamarnya. Tanpa nama. Isinya, foto Ratna kecil bersama ibunya. Gambar 3 wajah pria yang dicoret, dan tulisan tangan. 1 sudah jatuh, 2 lagi menyusul. Tapi tenang saja, yang tidak bersalah tak akan disentuh. Tapi jangan menghalangi jalanku, Fadli. Aku tidak akan ulangi peringatan ini. Fadli memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ia harus memilih, menyelamatkan Arif dan Fajar, atau membiarkan keadilan berjalan sesuai luka yang disimpan Dara selama bertahun-tahun. Malam itu, Fadli tidak bisa tidur. Surat tanpa nama yang ia terima terus menghantui pikirannya. Ia menatap foto-foto yang dicoret dalam surat. Wajah Rehan sudah meninggal. Lalu Arif dan Fajar, 2 teman dekat yang dulu pernah satu kosan dengan Ratna. 3 wajah, 3 masa lalu, 3 luka yang baru kini tampak berdarah kembali. Fadli mencoba menyusun ulang semua kejadian. Ratna, yang kini hidup sebagai Dara, menyimpan trauma dari kejadian kelam di masa lalu. Rehan, Arif dan Fajar adalah 3 orang yang pernah melukai dia. Tapi, kasus Rehan tidak pernah diselidiki lebih dalam, dan Dara tak pernah menyebut siapa pelaku. Hanya menyiratkan mereka bertiga tahu. Pagi harinya, Fadli nekat menghubungi Arif yang kini bekerja di luar kota. Lo nggak kenal Dara kan? Tanya Fadli langsung. Terdengar suara kaget dari seberang telepon. Dara, maksud lo Ratna, itu saja sudah cukup. Arif tahu. Dan itu berarti dia menyembunyikan sesuatu selama ini. Fadli meminta Arif dan Fajar bertemu diam-diam di ruang kampus lama. Tempat itu kosong sekarang, penuh debu dan kenangan buruk.
Dara tidak muncul, tapi sebuah perekam suara kecil sudah diselipkan di bawah kursi. Dan ketika suara dari alat itu menyala, terdengarlah suara Dara. Dingin dan penuh luka. Aku nggak butuh kalian minta maaf, aku cuma pengen kalian ngerti. Bagaimana rasanya jadi mayat yang masih bisa bernafas. Kalian pikir waktu udah nyembuhin semuanya? Belum, Arif menangis. Fajar ketakutan. Mereka berlutut. Akhirnya, mereka mengaku. Malam itu, beberapa tahun lalu, Ratna mabuk karena dijebak. Dan mereka merekam sesuatu. Video itu tak pernah disebar, tapi cukup menghancurkan harga diri Ratna. Rehan yang seharusnya menghentikan mereka justru ikut tertawa. Adli mendengar semua. Ia ingin berteriak, ingin memukul mereka. Tapi Dara sudah memilih jalan sunyi. Ia tak menuntut mereka dihukum secara hukum, tapi secara nurani. Kita nggak bisa memaksa keadilan berjalan sesuai maunya kita. Tapi kita juga nggak bisa diam ketika luka tak pernah disembuhkan. Ucap Fadli lirih. 1 minggu setelah kejadian itu, Fadli mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Maaf ya, aku pergi dulu. Tapi tenang, aku nggak kemana-mana. Cermin itu masih ada kan? Lihat di sana. Kamu akan tahu siapa sebenarnya yang tersisa. Klik, sambungan terputus. Fadli berdiri lagi di depan cermin itu, dan kali ini ia hanya melihat satu wajah. Tapi anehnya, bayangan di cermin menangis. Sudah 3 bulan sejak pertemuan terakhir itu. Kos-kosan yang dulu riuh, kini mulai sepi. Beberapa penghuni pindah, termasuk Fajar yang katanya ingin mulai hidup baru. Arif tak pernah muncul lagi, dan Dara benar-benar menghilang. Suatu malam, Fadli menerima kiriman paket dari nomor tak dikenal. Isinya, sebuah buku kecil, berdebu, dengan nama Ratna D. terukir samar di sampulnya. Di dalamnya, puluhan halaman tulisan tangan yang rapi, tapi penuh dengan rasa perih yang ditahan. Aku bukan ingin mereka dipenjara, tapi aku ingin mereka merasa apa yang aku rasakan ketika dunia membiarkanmu sendirian. Aku ingin menyembuhkan diriku sendiri. Tapi, sebagian dari diriku sudah mati. Fadli membaca semuanya dalam diam. Tak ada air mata, hanya sunyi. Ia tahu, kisah ini tak punya akhir yang bahagia. Tapi setidaknya, ia bisa memutus rantai luka itu. Ia memilih untuk tidak menyebarkan catatan itu kemana-mana. Ia bakar perlahan, sambil membaca ayat Al-Quran. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. QS Asy-Syura 40. Hari ini, Fadli masih tinggal di kosan yang sama. Cermin tua itu masih ada di dinding. Tapi sekarang, bayangan di cermin sudah berhenti menangis. Dara mungkin telah pergi, tapi luka yang ia tinggalkan menjadi pelajaran tentang siapa kita sebenarnya. Ketika kita tak lagi bisa menyalahkan siapapun. Dan di akhir kisah ini, Fadli berbisik, terkadang pelaku itu bukan orang asing, tapi seseorang yang pernah kita percaya. Seseorang yang kita panggil teman. Apakah keadilan sudah ditegakkan? Tidak sepenuhnya, tapi mungkin sebagian luka sudah diterima, dan sebagian jiwa sudah belajar untuk memaafkan. Dalam hidup, tak semua pelaku memakai topeng. Kadang, wajahnya familiar, bahkan tersenyum kepada kita setiap hari. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa luka sosial tak selalu terlihat, dan keadilan tak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah misteri sosial lainnya yang mungkin lebih dekat dengan hidupmu daripada yang kamu kira. Aku Ahmad. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, berhati-hatilah pada siapa yang kamu percaya.